Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لأملأن جهنم منكم أجمعين. Baik, kami terjemahkan secara lafziyah. Silahkan jamaah menyimak. Qala, Allah berfirman, ukhruj, keluarlah kamu, minha, darinya, maz'uma, tercela, madhura, terbuang, laman, sungguh siapa yang tabi'aka, mengikuti kamu, minhum, dari mereka, la'amla'anna, sungguh saya akan penuhi, jahannama, jahannam, minkum, dari kalian, ajma'in, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayat yang ke-18 ini kita bisa mentadaburi bahwa ada 3 tahapan di dalam memberikan hukuman. Kalau di sekolah itu ada peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3. Kalau dalam tolak itu ada tolak 1, tolak 2, tolak 3 kan gitu. Ini merupakan hukuman Allah kepada iblis untuk yang tingkatan terakhir sudah. Tingkatan pertama, Allah mengusir ketika iblis tidak mau sujud. Ya, itu langsung diusir. Mungkin bahasanya masih menggunakan fahbit gitu ya. Tidak tahu, nanti Ustaz Nasrul bisa menjelaskan apa bedanya fahbit, ukhruj, dan lain sebagainya, itu nanti tingkat-tingkatannya kan itu ya. Jadi ketika dia tidak mau sujud, langsung Allah bilang fahbit minha fama yakunu laka tatakabbara fiha, di ayat yang ke-13. Kemudian mungkin Allah pengen juga melihat, siapa tahu dengan pertanyaan ini jawabannya tepat iblis itu ya. Mengapa kamu tidak mau sujud? Tapi rupanya jawaban iblis makin menjengkelkan gitu ya. Makin menjengkelkan, maka Allah langsung bilang fahdus minha innaka minas shaghirin. Kemudian yang tingkatan ketiga, rupanya ketika diberikan hukuman yang kedua ini, iblis minta syarat. Syarat yang pertama bahwa tidak masalah ya Allah, aku dikeluarkan, yang penting diberikan umur sepanjang waktu, yaumi ma'thun, jadi terus menerus umurnya sampai hari kiamat nanti. Kemudian berikan saya fasilitas semua untuk bisa menjerumuskan manusia. Kalau dalam pendidikan itu semua materi pelajaran itu semuanya bagaimana bisa mengantarkan kepada ajakan iblis ini kan itu ya. Semua pelajaran itu bagaimana dijauhkan dari nilai-nilai ketauhidan, sehingga di lembaga kita pendidikan berbasis tauhid itu bagaimana dalam seluruh mata pelajaran itu bisa masuk nilai-nilai tauhid. Tapi sebaliknya iblis justru dengan bala tentaranya ini
menjadikan semua mata pelajaran ini jauh dari nilai-nilai agama. Bahkan dalam pelajaran-pelajaran yang namanya agama, ada Al-Qur'an, ada hadis, itu bagaimana justru di sana lebih ditekankan kepada aspek keindahannya saja kan itu ya, keindahannya saja. Tapi untuk nilai-nilai tauhidnya dijauhkan. Kemudian di samping fasilitas itu juga tempatnya juga kemarin sudah dijelaskan, dari samping kanan, samping kiri, dari muka, dari belakang, itu semua waktu dan tempat bisa digunakan untuk menggoda manusia. Maka permintaan iblis itu langsung dipenuhi oleh Allah, yang dijawab dengan ayat yang ke-18 ini. Di mana ayat yang ke-18 ini tadi telah dijelaskan secara terperinci bahwa di samping Allah mengusir iblis, juga Allah memberikan jawaban kan ya, memberikan jawaban pemenuhan terhadap apa-apa yang diminta oleh iblis, yaitu dalam surat Al-Isra tadi dibacakan dengan janji Allah, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan godalah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan segenap rayuanmu. Ini dalam tafsir dikatakan hasunganmu tadi adalah rayuan mautmu itu ya, rayuan mautmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Masya Allah. Jadi di pisau tika itu di dalam tafsir juga dijelaskan bahwa dengan seluruh rayuan hiburan yang ada gitu ya, hiburan-hiburan yang ada atau nyanyian atau segenap alat musik yang ada yang bisa melalaikan. Dan kita bisa menyaksikan sendiri saat ini, Masya Allah, namanya pusat-pusat hiburan ini ya, tidak ada yang sepi. Nah, ini memang sudah dijawab oleh Allah permintaan iblis. Semua fasilitas, semua waktu, semua tempat akan digunakan untuk menggoda manusia. Kalau di dalam tafsirnya Depak dikatakan tipu daya iblis untuk menggoda keturunan Adam digambarkan seolah-olah suasana perang gitu ya, seolah-olah suasana perang, sehingga bagaimana setan itu bisa mengerahkan bala tentara dari berkuda, kemudian diperkuat. Kita bisa membayangkan gitu ya, bagaimana di tengah hiruk pikuk perang itu kuda lalu lalang gitu ya, tunggang langgang untuk bisa melari mengusir musuh itu. Kemudian diperkuat dengan tentara yang berjalan kaki. Mereka menyerang musuhnya dengan iringan suara yang gegap gempita. Jadi betul-betul penuh semangat untuk menggoda manusia itu. Kemudian berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak kalian, dengan anak-anak mereka. Ini Allah peringatkan secara khusus dalam surat At-Taghabun gitu ya, ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi betul-betul semua fasilitas, anak, istri, harta, di ayat yang berikutnya juga dijelaskan anak dan harta itu menjadi fitnah bagi kalian. Kita bisa merasakan ya, beda-beda ujiannya antara anak yang satu dengan anak yang dua, atau anak yang 5, 10 dan lain sebagainya. Pada prinsipnya Allah memberikan kesempatan kepada iblis ya, untuk menggoda, menggunakan itu semuanya untuk bagaimana kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di
ayat yang berapa ini 64 ini ditutup dengan pernyataan Allah, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Dalam seluruh aspek kehidupan ada tipuan-tipuan setan ini. Bagaimana seorang suami atau seorang bujang itu bisa mengandai-andai bagaimana indahnya ketika menikah. Setelah menikah, bagaimana bisa kalau dua, bagaimana kalau tiga, bagaimana kalau empat. Itu selalu dibayang-bayang keindahannya itu. Tetapi padahal itu kan sangat menipu gitu ya. Luar biasa, satu saja kita itu mengurus sudah luar biasa itu, Masya Allah. Godaannya, ujiannya itu ya. Bagaimana kalau 2, 3, 4. Tapi yang sering terbayang adalah nikmatnya, karena memang setan itu akan menggoda kita untuk melalaikan itu ya, tipuannya. Tetapi yang terakhir Allah tutup, sesungguhnya hamba-hambaku. Hamba-hambaku tentunya yang di ayat sebelumnya itu dikatakan hamba yang soleh, hamba yang bersyukur. Kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Ini subhanallah pelajaran bagi kita dalam hal istilahnya setan yang sudah terkutuk pun diberikan tangguh oleh Allah. Istilahnya hukumannya bertahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, sehingga kita juga mengambil pembelajaran dari ini, bagaimana dalam kita mendidik anak kita, mendidik kader-kader kita, itu tahapan-tahapannya juga jelas. Ketika ada pelanggaran, jangan langsung divonis kan gitu ya, tetap diberikan kesempatan untuk bisa tetap menjadi kader-kader ke depan. Saya kira ini saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.